Oh, betul. Kita saya tadi. Kagean ik loh. Kagean gini. Hehehe. Labas oh. Oke, daripada nunggu kelamaan, mari kita mulai aja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita dulu kan udah perkenalan. Nah, ini saya Pak Irfan akan menggantikan Bu Ani sebentar untuk menjelaskan tentang materi matematika. Nah, nanti juga ada pembahasan tentang PPKN. Nah, sebelum kita ke pembahasan materi pelajaran, bagaimana anak-anak belajarnya di rumah? Apakah masih semangat atau agak lemes? Semangat. Oke, kalau anak-anak Pak Irfan. Oke, Marcel. Kalau anak-anak semangat, akan saya lanjutkan untuk menjelaskan materi matematikanya. Dari matematika. Kurang jelas Pak Irfan. Apa? Apa, Marcel? Tuh suaranya kurang jelas. Oke. Apakah masih kurang keras? Ya. Iya. Wah. Kaget tuh wajahmu, Dek. Halo, bagaimana? Jelas? Jelas. 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 Oke. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi matematika. Nah, tentang penjumlahan. Nah, sebentar ya, saya share screen sebentar. Start video. Nah, ini anak-anak, pembahasannya yaitu mengenai penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Kelihatan nggak di layarnya anak-anak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan Pak Irfan. Oke ya. Oke, siap. Nah, penjumlahan itu dapat dihitung melalui dua cara. Penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, sebelum yang pertama-tama kita akan menentukan tentang penjumlahan kita harus tentukan satuan tempat terlebih dahulu sebelum hitungnya. Ini perhatikan ya anak-anak, untuk menghitung satuan tempat terlebih dahulu ketika kita akan menghitung dengan cara bersusun panjang. Nah, contohnya sudah saya tuliskan di sini 267. Angka 200, angka 2 ini adalah sebagai ratusan. Angka 6 ini sebagai puluhan. Terus yang terakhir angka 7 sebagai satuan. Nah, langsung anak-anak kita menuju contohnya atau cara berhitungnya. Yang pertama, berhitung penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Nah, seperti contoh 123 ditambah dengan 345. Caranya begini anak-anak. 123 ini dipreteli atau dipotong satu-satu. Seperti tadi yang saya katakan, angka yang pertama ini adalah ratusan. Jadi di sini kita tulis 100. Oke, terus yang kedua ini adalah sebagai puluhan. Oke, biar mudah tak jelaskan, tak tambahin kata-kata. Nah, terus jadi 20 kita tulis di sini. Selanjutnya angka 3 ini sebagai satuan. Maksudnya satuan itu tidak ada gandengan di belakangnya, nggak ada tambahan lagi. Nah, kalau 100 ini kan ada gandengannya, nolnya 2 di belakang. Ya toh anak-anak? Nah, terus kalau puluhan, nolnya ini 1 atau ada angka lain di belakangnya yang jumlahnya 1.
Terus yang satuan ini dinamakan satuan karena apa? Di belakangnya nggak ada gandengannya atau nggak ada temannya. Jadi dinamakan dengan satuan. Oke, kembali lagi ke cara berhitung dengan menggunakan bersusun panjang atau susunan panjang. Nah, tadi 123 menjadi 100 tambah 20 ditambah 3. Terus 345 sama dengan 300 ditambah 40 dan ditambah 5. Nah, oke. Tadi dari soalnya kan 100. Bentar. 123 ditambah dengan 345. Nah, ini soalnya tadi. Terus cara menghitungnya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini anak-anak. 123 dipreteli dari 100 tambah 20 tambah 3. Terus 345 dipreteli menjadi 300 tambah 40 ditambah 5. Nah, caranya diingat-ingat dulu ya anak-anak. Untuk berhitung dengan cara susunan panjang ini, kita perlu memisahkan antara ratusan, puluhan, dan juga satuan. Agar nanti cara berhitung panjangnya menjadi benar. Oke, langsung kita ke menghitungnya. Nah, dari belakang dulu ya anak-anak, menghitungnya, jangan dari depan. 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Ayo. 8. Oke, Dapat. di sini udah ada soalnya. Tak hapus dulu. Seret. Tak hapus dulu, oke. Nah, ini jadi berapa? 8. Sebentar. 8. Oke, jadi jadi 8. Terus 20 ditambah 40 jadi 60. 60. Nah, terus yang terakhir ratusannya kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan. 100 ditambah 300 kira-kira berapa anak-anak? 400. Nah, 100. ini kan udah kita temukan jumlahnya 400 ditambah 60 ditambah 8. Tinggal kita gabungkan semuanya antara ratusan, puluhan, dan juga satuan. Kira-kira jawabannya berapa anak-anak? Siapa yang tahu? 468. Apa tadi yang jawab? 468. Dimas berapa Dimas? 468. Oke, pinter. Jawabannya 468. Bagus. Bentar ya, masih invite teman kalian yang baru masuk. Nah, kita lanjutkan yang bawahnya. Kali ini saya hapus dulu. Nah, oke, yang baru gabung, perhatikan ya. Kita belajar tentang cara penjumlahan dengan bersusun panjang. Menggunakan panjang. Nah, oke. Contoh yang kedua, yaitu 117 ditambah 154. Jadi gini contoh soalnya. 117. Ditambah 154. Nah, ini soalnya tadi ya. Terus kita preteli atau kita potong-potong menjadi seperti ini anak-anak. 117 ratusannya ditaruh di awal. Kayak contohnya ini 100 ditaruh di awal. Terus puluhannya berarti ini kira-kira angka berapa anak-anak? Angka 1. kok 1? Ayo, Kak, ini jadi puluhan. Berarti angka 10. 10. Nah,
Nah, terus yang terakhir ini satuan itu berapa anak-anak? Angka tuh? 7. 7. Oke, kita pretelin menjadi begini. 117 menjadi 100 tambah 10 ditambah 7. Nah, terus bilangan yang kedua yaitu 154. Dipreteli lagi. 154 menjadi 100 ditambah 50 ditambah 4. 4. 5, Nah, 4. cara menghitungnya dari depan dulu apa dari belakang dulu anak-anak? Belakang. Belakang. Ini siapa yang tahu? 7 tambah 4 ada berapa jumlahnya? Hasilnya? Berapa? 11. 11. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, betul sekali jawabannya 11. Betul. Terus yang kedua, puluhannya kita jumlahkan. 10 ditambah 50. Kira-kira hasilnya berapa? 10. Siapa yang jawab tadi? Aku mau tanya. Marcel, berapa Marcel? Halo Marcel. Marcelo. Itu loh Marcelo malah senyum-senyum. Iya, Pak. Berapa 10 tambah 50? 60. Wah. Oke, betul. Terus ratusannya sekarang anak-anak. 100 tambah 100. Ayo, 200. 200. Pinter semua anak. Oke, anak kelas 2B pinter semua ini. Nah, ini kita udah ketemu jawabannya. Nah, anak-anak, nah di sini kok ada puluh. Nah, 11 ini kenapa kok ada temennya anak-anak? Ini kira-kira menjadi satuan apa puluhan anak-anak angka 11 ini? Yang saya blok biru itu loh. Puluhan. Puluhan. Nah, maka dari itu. Nah, oke anak-anak, berhubung ini angka 11 ini jadi puluhan, harusnya kita preteli dulu atau kita potong-potong dulu. 11 ini berarti angka berapa aja anak-anak? Angka 11 ini angka apa tambah berapa? Yo, puluhannya ini 1 loh awalnya, berarti kira-kira angka 10 ditambah 1. Pinter. Terus selanjutnya tetap kita kasih 60 tambah 200. Nah, jadi gini. Nah, bilangannya udah bagus anak-anak. Sekarang kita gabungkan semuanya. Nah, gabungannya gimana dulu anak-anak? Ayo. Dari mana dulu? 260 sebelah. Enggak bisa 260 11. 200 dulu. 200 dulu. Bukan, salah. Dari sini dulu. Satuan ini kenapa kok tidak digabungkan di sini? Nah, karena tadi angka 1 ini pecahan dari 10 dari angka 11 ini loh anak-anak ya. Nah, 11 ini menjadi 10 ditambah 1. Karena apa? Dengarkan. Karena bilangan yang berada di tengah ini harusnya miliknya puluhan. Loh, ini puluhan semua toh. 60, 10 ini kan puluhan. Nah, baru kita jumlahkan dulu 10 ditambah 60. Hasilnya berapa? 70. Nah, hasilnya ketemu 70. Terus depannya 200 tetap. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Berapa hasilnya anak-anak? 271.
Tuh, aku mau tanya Mas Ozan. Mas Ozan berapa Mas Fauzan? Mas Fauzan Gundul. Mas Fauzan berapa Mas Fauzan? Adiknya Mas Nggak Hafiz. tahu. Wah, kok nggak tahu? Ayo. 271. 271. Satu. Ya. Betul nggak? Oke, betul Mas Fauzan. Nah, Saya tahu nih di situ hari. sekarang anak-anak Ya. kita belajar berhitung menggunakan cara pendek. Nah, Saya nggak tahu sebelum belajar. kita Tahu ke contoh soal, kalian perhatikan dulu ya anak-anak. Ini ya, cara mengerjakannya. Nah, cara menghitungnya Tahu itu maksudnya, tetap cuma dari belakang terlebih dahulu. Cara menghitungnya itu tetap dari belakang dulu ya anak-anak. Seperti contoh bilangan ini. 117 ditambah 154. Hitungnya dari belakang dulu. Disusun seperti ini. Contoh soalnya ini. Bentar. 117 ditambah 154. Nah, dari contoh soal ini ya anak-anak. Dari contoh soal ini kita susun menjadi ini ke bawah. Jadi dari 117 terus bawahnya 154 kita kasih garis bawahnya dikasih tanda plus. Nah, kita hitung dari belakang dahulu. 7 ditambah 4 hasilnya berapa? 270 ya. 7 tambah 11. Kita lihat. Oke, betul. Tapi berhubung ini angka satuan, satunya kita simpan di atasnya anak-anak di sini. Ya, ingat-ingat, disimpan di atasnya puluhan. Oke, nih lihat jumlahkan satuan 7 tambah 4 sama dengan 11. Ditulis angka 1 di bawah sini, terus simpan 1 di tempat puluhan. Nah, satunya lagi ditaruh di sini. Harusnya ini kan 11 seperti ini toh anak-anak. Nah, berhubung ini tempatnya satuan, kita tidak boleh masukkan puluhan di sini. Ini harusnya satuan toh, berarti angkanya cuma 1. Nah, gimana Pak terusnya? Akhirnya angka satunya lagi dipindahkan di atasnya. Jadi yang dipindahkan itu angka yang berapa? Angka yang semisal ini soalnya tak ganti. Ini tak ganti, jangan yang ini, yang bawahnya. Yang bawahnya ini tak ganti angka 5. Jadi jawabannya berapa kira-kira anak? Yuk, 17, 7 tambah 5 jawabannya berapa? 12. 12. Nah, nah, yang kita simpan itu, yang kita taruh bawahnya ini harusnya angka 2-nya. Duh, bentar. Duh, kok nggak gitu? Wah, ini angka 2-nya ya. Angka 2-nya. Kenapa kok angka 2-nya, Pak? Karena angka 2 ini adalah angka satuan. Misalnya kan 12. Kasih contoh ya. Asalnya kan 12. Ini puluhan, ini satuan ya. Ya, Nana, paham di sini? Terus kita jumlahkan yang puluhannya. Puluhannya dari 1 ini. 1 yang atas ini loh, bukan 1 yang dalam lingkaran ini. 1 ini ditambahkan 5. Hasilnya berapa, Nana? 6 ditambah 6. Hasilnya 6. Nah, hasilnya 6. Terus kan masih ada satu lagi Pak yang dalam lingkaran. Kita jumlahkan sekalian. Jadi
6. Tadi kan 1 tambah 5, 6. Menjadi 7. Oke. Setelah itu, yang ratusannya, 7-nya kita taruh sini. Ces, nah 7. Terus, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2. Jadi hasilnya berapa anak-anak? 272. 272. Nah, sekarang Bapak kasih contoh yang ini. Kira-kira jawabannya berapa ini? 1, 2, 3 ditambah 345. Ayo. Ini dulu, dari belakang dulu. 3 ditambah 5 sama dengan? 8. Mbak Alin, berapa Mbak Alin? Mbak Alin berapa? Ayo jawabannya. Kalau Mbak Alin nggak jawab, Mbak Aisyah. Bagaimana Mbak Aisyah? Oh, Mbak Aisyah nggak respon. Berapa jawabannya? 5 tambah 3 sama dengan 8. Terus yang puluhan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kita tulis 6. Bagus. Yang terakhir. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selesai. Ketemu ya anak-anak. Nah, ini dia. Bagus. Ingat-ingat. Saya ulangi lagi. Cara penjumlahan bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang cara berhitung menggunakan susunan panjang. Kuncinya untuk agar kita bisa berhitung menggunakan susunan panjang ini, kita harus mengetahui ratusannya dulu, puluhannya, terus satuannya. Lalu kita preteli atau kita potong-potong satu-satu. Seperti contoh ini, 123 menjadi 123 menjadi 100 ditambah 20 ditambah 3. Nah, terus kita jumlahkan ke bawah. Hasilnya ini ketemunya ini totalnya 468. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira anak-anak lebih suka cara berhitung panjang atau berhitung pendek? Berhitung pendek. Kenapa kau berhitung pendek anak-anak? Lebih cepat. Bagus. Sebenarnya cara berhitung panjang dan pendek ini sama saja anak-anak. Yang cuman yang berhitung panjang ini agar memudahkan kita, agar kita tidak kesulitan menghitung angka yang banyak. Semisal ini soalnya ada soalnya bilangannya ini semisal angka 80. 80 tambah 40 nanti kalian mikir lama lagi. Wah, kesulitan. Akhirnya ada yang menemukan cara bersusun panjang. Dengan cara dipisahkan satu persatu. Tuh, agar mudah. Nah, anak-anak, tugasnya tadi sudah dikirimkan oleh Bu Anis di e-learning ya. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Oke? Nah, berhubung waktunya tinggal 2 menit, Bapak lihatkan video dari Bu Anis ya, video tentang PJOK. Apakah anak-anak udah lihat semua? Belum. Tentang PKN. Belum semua. Belum semua. Aduh, kok lemes. Suaranya siapa itu? Bentar ya, masih loading. Nah, kedengaran nggak suaranya anak-anak? Kedengeran. Tuh lihat, Bu Ani sudah diam semua. Didengarkan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, Bu Anis mengajak anak-anak untuk belajar pelajaran tematik subtema PPKN dengan judul materi
penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat, seperti di perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan ini kita hidup dengan Tadi aku dikon jawab, tapi aku gak tahu. mempunyai latar yang berbeda-beda, seperti suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Walaupun dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus saling mewujudkan kerukunan di lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya, menghormati perbedaan agama tetangga. Cara kita menghormatinya yaitu dengan tidak mengikuti kegiatan atau perayaan agama yang berbeda dengan kita. Cukup dengan mendukung dan mempersilahkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya apabila mendengar tetangga yang sedang sakit atau kesusahan, kita menolongnya atau setidaknya segera menjenguknya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya, kerja bakti membangun pos ronda. Sebagai warga yang baik, seharusnya kita ikut serta dalam kegiatan masyarakat guna mempererat tali persaudaraan dan kerukunan antar masyarakat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya, pemilihan kepala desa. Di lingkungan masyarakat, pasti ada seorang pemimpin atau kepala desa. Sebagai salah satu anggota masyarakat, kita juga ikut berpartisipasi mengikuti pemilihan kepala desa jika kita sudah memenuhi persyaratan. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya, membuka usaha untuk masyarakat sekitar. Di lingkungan masyarakat, tidak semua warga mempunyai perekonomian yang bagus atau kurang mampu. Apabila kita mempunyai perekonomian yang bagus, kita bisa membantu dengan cara membuka usaha untuk masyarakat sekitar. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi kita hari ini, yaitu penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin langsung dia feedingnya lah pin video. Bu, ini udah selesai belum toh? Sudah selesai.
berhubung Aneh. tadi sudah Tadi selesai. ayo. Jangan lupa ya, jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gak ono. Gak ono suara deh.